kerja sangat penting. Nah, itu penting atau tidak tuh Pak? Itu sangat penting sekali. Sangat penting. Alasannya? Karena kita bekerja di suatu perusahaan itu tentu kita ingin dijamin ya keselamatan kerja kita, dijamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Albar. Selamat pagi Bu Lina. Hari ini kita akan mengadakan Q&A bersama Pak Albar tentang apa tuh? Ini ada materi tentang sanitasi hygiene ya, hygiene. yang ada di YouTube channel Tourism Guru. Oke, kelas ini, 10 ya? Ya kelas 10. Nanti Siap. Pak Albar langsung menjawab ya. Jangan lupa ditonton ya untuk khusus 10 UPW. Pertanyaan pertama ini kira-kira dari siapa? Oh ya, dari Hegel Paria. Okay. Sebutkan undang-undang tentang hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja. Kira-kira itu tentang apa ya Pak? Oke, Undang-undang sanitasi hygiene dan keselamatan kerja itu telah diatur di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 mengatur tentang sanitasi hygiene dan keselamatan kerja karyawan di sebuah industri atau perusahaan. Berarti memang sudah ada ya, undang-undangnya sudah dibuat ya, jadi sesuai dengan undang-undang yang telah tertuang di dalamnya. Lanjut kita dari Nadia Zahara nih, sebutkan undang-undang tentang hygiene, sanitasi ayat 2. Undang-undang sanitasi hygiene ayat 2 itu berisikan tentang ruang lingkup kesehatan kerja bagi karyawan di sebuah perusahaan. Jadi ruang lingkup kesehatan kerjanya. Lanjut dari Bella Cynthia Sones Silaban. Upaya apa yang kita buat untuk memelihara kondisi lingkungan kerja agar menjadi penting peranannya? Upaya apa yang kita buat? Itu mulai dari diri kita sendiri dulu. Seperti contohnya mencuci tangan sebelum bekerja, membersihkan dan merapikan tempat kita bekerja atau area kita bekerja ya, agar terasa nyaman dan bersih, maka kita akan sehat. Nah, kemudian ke pola makan, hidup bersih ya, makan makanan yang terjaga ya, sanitasinya. Kemudian dengan begitu nanti lingkungan juga akan mengikuti. Jadi berarti dimulai dari diri sendiri ya, dimulai dari cuci tangan, pola makan sehat, itu benar. Dimulai dari diri sendiri. Ya jangan lupa itu dari Pak Albar, harus hidup sehat, dimulai dari diri sendiri dan akan nanti ikut ke pada selanjutnya ke lingkungan ya. Lanjut dari Diva, apa saja hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja? Hal yang diperhatikan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja? Itu kita sebelum memulai suatu pekerjaan, kita harus pikirkan dulu apa dampak dari yang kita kerjakan dan harus berpatokan kepada SOP, standar operasional prosedur. Kalau kita melakukan suatu pekerjaan di luar SOP, standar operasional prosedur, nah disitulah nanti akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan, Bu Lina. Nah, jadi itu yang sebenarnya mengakibatkan kecelakaan kerja karena si karyawan itu sendiri bekerja tidak sesuai dengan SOP. Berarti kita bekerja itu harus sesuai dengan SOP yang ada. Benar. Kalau tidak bisa akan membahayakan diri sendiri ya Pak ya. Seperti itu. Lanjut dari Yusuf Effendi. Sejak kapan hygiene perusahaan dilakukan? Sejak kapan ya hygiene perusahaan dilakukan? Nah, itu sudah tertuang pada sejarah ya, sejarah hygiene perusahaan dan keselamatan kerja. Sebelum Indonesia merdeka sudah dilakukan hygiene perusahaan. Kemudian sejak proklamasi baru sungguh-sungguh dilakukan hygiene perusahaan, disebut di Undang-Undang Kerja itu pada tahun 1992. Itu sudah lama ya Pak? Sudah lama sekali sudah diterapkan di perusahaan. Sudah lama. Lanjut dari Gebi Lisdawati ya. Pertanyaannya, apakah undang-undang tentang hygiene, sanitasi, dan keselamatan kerja sangat penting?
Nah, itu penting atau tidak tuh Pak? Itu sangat penting sekali. Sangat penting. Alasannya? Karena kita bekerja di suatu perusahaan itu tentu kita ingin dijamin ya keselamatan kerja kita, dijamin apakah kita bekerja di situ bisa nyaman ya Bu Lina, dan semuanya harus kita pikirkan agar apa yang kita kerjakan itu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berarti sangat penting ya. Sangat ini pertanyaan dari Gaby bagus sekali. Ini sangat penting. Lanjut dari Muhammad Deva Irfandi. Ya, ini pertanyaannya, sebutkan lingkup kesehatan dan keselamatan kerja. Apa saja lingkupnya Pak? Lingkup kesehatan dan keselamatan kerja itu kira-kira apa? Kesehatan, Jadi kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup itu sangat luas sekali, yaitu didasari oleh dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Harus ya seperti tadi, harus bersih, dengan pola hidup bersih di lingkungan kerja maka kita akan sehat. Gitu. Nah seperti itu. Kemudian dengan SOP yang seperti tadi, standar operasional perusahaan yang ditetapkan oleh perusahaan, kita ikuti, maka kita akan selamat dalam bekerja. Begitu. Nah, kesehatan dimulai dari diri sendiri, kemudian kita harus mengikuti tata aturan SOP yang ada. Jadi tidak menghindari lah ya Pak ya. Tidak ada hal-hal yang membahayakan baik kita maupun teman-teman rekan kerja. Lanjut dari Ferry Erlangga. Ferry. Apa yang dimaksud usaha kuratif dan preventif? Kalau usaha kuratif itu pengobatan, perawatan dan rehabilitas. Jadi itu apa? Kalau kita kalau kita sakit itu diobat, kemudian aluran selanjutnya itu dirawat, kemudian tak juga lagi maju atau menunjukkan perkembangan, itu baru direhab. Jadi seperti itu kalau untuk kuratif. Kalau untuk preventif itu lebih ke mencegah sebelum mengobati, seperti kesehatan individu, imunisasi, dan kesehatan lingkungan lainnya. Jadi mencegah sebelum mengobati. Seperti itu. Jadi kira-kira kalau misalnya sakit ini dari di tempat pekerjaan atau bagaimana Pak? Yang mananya nih? Tadi ya kuratif dan preventif itu. Tadi kan diobati ya, masuk rumah sakit, rehab, itu kira-kira dari perusahaannya atau gimana? Tergantung kebijakan perusahaan. Kalau perusahaan tersebut mengambil kebijakan untuk kesehatan si karyawan, itu pengobatan untuk karyawan bakal ditanggung oleh perusahaan sendiri. Tapi kan zaman sekarang sudah banyak ada penggunaan BPJS dan lain sebagainya. Seperti itu. Gitu. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang tidak menggunakan itu, Bu Lina. Ada yang pribadi bahkan ya. Lanjut dari Gita Yolanda Prima. Ya, pertanyaan, apa itu troli? Troli itu tempat peralatan kita bekerja. Nah, terutama pada karyawan di industri pariwisata perhotelan. Itu misalkan petugas housekeepingnya bekerja membersihkan kamar, maka dia diberikan satu troli untuk tempat peralatan dia bekerja, seperti towel, handuk dan lain sebagainya. Itu disusun di troli, itu didorong di koridor kamar-kamar. Gitu. Berarti yang seperti yang ada di swalayan itu bukan seperti itu? Hampir sama atau lebih besar? Lebih besar. Ada rak-raknya. Gitu. Jadi tersusun rapi. Jika mau bersihkan kamar, petugas housekeepingnya troli itu dibawa. Jadi tidak harus mengangkut satu persatu. Kapan selesainya ya Pak ya? Kapan selesainya, sedangkan tamu sudah menunggu bookingan hotel, bookingan kamar kan. Jadi harus perusahaan perhotelan harus memiliki SOP yang seperti itu. Jadi troli itu adalah membantu memudahkan pekerjaan juga ya Pak ya. Benar. Lanjut dari Lulu Putri Khairunisa. Keselamatan kerja adalah ini sudah dibahas tadi. Keselamatan kerja adalah, dia bertanya lagi. Nah, keselamatan kerja itu adalah jaminan kita di
sebuah perusahaan kita bekerja, tentu kita ingin selamat dari bidang pekerjaan kita itu, tidak ingin celaka, ya kan? Apapun ya Pak ya, bidang pekerjaannya pasti keselamatan yang utama. Ya benar. Lanjut dari Rafli Haryadi, sebutkan prinsip dasar hygiene dan sanitasi. Kira-kira apa? Prinsip dasar sanitasi, hygiene dan sanitasi dan hygiene. Oke. Prinsip dasarnya adalah kebersihan individu dan kebersihan ruang lingkup pekerjaan. Berarti untuk diri sendiri dan untuk pekerjaan. Nah, seperti itu. Lanjut, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya. Ini dari Wardah Nabila. Mengapa keselamatan kerja penting di bidang pariwisata? Oke. Perusahaan atau industri pariwisata itu adalah industri jasa atau di bidang jasa, yang bergerak di bidang jasa. Sebelum kita melayani customer, konsumen atau guest ya, bahasa industri perhotelan, itu kita terlebih dahulu harus sehat, ya, kondisinya harus sehat. Dari diri sendiri dulu ya. Benar. Harus bersih, ya kan, harus nggak boleh bau mulut atau bahkan kita berjalan aja, bahasa tubuh kita aja dilihat oleh orang gitu loh. Jadi harus mempersiapkan diri sedemikian rupa sebelum melayani. Harus wajib sehat, tidak boleh harus sakit. Wajib. Ya, karena kita akan melayani ya Pak ya. Benar. Oh itu, baik. Sudah selesai ya, pertanyaannya sudah habis ya, tidak terasa ya Pak ya. Terima kasih Pak Albar atas waktunya dan Bapak langsung menjawab ya. Ada beberapa pertanyaan ini dari anak-anak 10 UPW ya. Wajib 10 UPW menonton ini agar tahu apa saja ini, langsung penjelasannya dari Pak Albar. Terima kasih waktunya Bapak. Sama-sama Bu Lina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima kasih.